Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan bicara mengenai jarak dan sudut dalam geometri ruang. Sebelum kita masuk pada topik utama dari pertemuan ini, kita akan bicara mengenai proyeksi. Pertama, proyeksi dari titik. Misalkan P adalah sebuah titik dan L adalah sebuah garis, maka proyeksi dari titik P pada garis tersebut adalah titik pada garis tersebut yang terdekat pada titik P. Kemudian, jika P adalah sebuah bidang, maka proyeksi dari titik P pada bidang P adalah titik Q pada bidang P yang terdekat ke titik P. Nah, kita lihat pada gambar ini, ya. Di sini saya punya titik Q pada garis L yang merupakan titik pada L yang terdekat pada P. Jadi Q adalah proyeksi dari P pada garis L. Kemudian pada gambar berikutnya, titik Q adalah titik proyeksi dari P pada bidang P karena Q adalah titik yang terdekat ya, pada P. Kemudian kita akan melihat proyeksi dari garis pada bidang. Misalkan L adalah garis dan P adalah sebuah bidang. Proyeksi dari garis L pada bidang P adalah himpunan semua proyeksi titik di L pada bidang P. Nah, di sini kita akan melihat bahwa garis yang berwarna merah pada bidang P adalah proyeksi dari garis L pada bidang P. Kita mulai dengan dua buah dalil ya, yang memudahkan kita untuk menentukan proyeksi dari sebuah garis pada bidang. Hasil pertama mengatakan kalau saya punya titik P dan Q ya, pada garis L dan P aksen dan Q aksen adalah proyeksi dari P dan Q pada bidang P, maka garis P aksen Q aksen adalah proyeksi dari L pada bidang P. Jadi sesungguhnya untuk menentukan proyeksi dari garis L pada bidang P cukup menentukan proyeksi dari dua titik pada garis L pada bidang P, kemudian hubungkan hasilnya. Maka kita memperoleh proyeksi dari garis L pada bidang P. Khususnya kalau garis L dan bidang P itu berpotongan di titik P, maka pilih sembarang titik Q pada garis L, proyeksikan Q pada bidang P, maka garis yang menghubungkan P dan proyeksi dari Q tersebut adalah proyeksi dari garis L pada bidang P. Sekarang kita masuk pada tema utama dari pertemuan kita, yaitu jarak dan sudut dalam geometri ruang. Kita mulai dengan jarak. Ada tiga macam jarak, yaitu jarak antara dua titik, jarak antar titik dan garis, dan jarak antar titik dan bidang. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Sedangkan jarak dari antara titik dan garis adalah jarak terpendek antara titik tersebut dan titik pada garis. Jadi, jarak antara titik dan garis adalah jarak antara titik dan proyeksi dari titik tersebut pada garis tersebut. Kemudian jarak antara titik dan bidang adalah jarak terpendek antara titik tersebut dengan titik-titik pada bidang. Dengan demikian, kita bisa buktikan bahwa jarak dari titik P ke bidang P adalah panjang ruas garis antara titik P dan proyeksi dari titik P pada garis P. Seperti pada gambar berikut. Jadi sini saya punya garis L dan P, kemudian saya punya proyeksi Q, kemudian saya punya titik Q sebagai proyeksi dari P ke L, maka jarak dari P ke L adalah panjang ruas PQ. Ya. Kemudian pada gambar berikutnya, saya punya titik P dan bidang P. Ya. Kemudian saya mencari proyeksi dari P ke bidang P, misalkan titik Q, maka jarak dari P ke Q adalah jarak dari P ke bidang P. Kita masuk pada tema berikutnya, yaitu sudut. Sudut antar garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dan proyeksi dari garis tersebut pada bidang. Jadi kalau saya punya garis L dan bidang P, untuk menentukan sudut antar garis L dan bidang P, proyeksikan garis L pada bidang P. Kemudian hitung sudut antara garis L dan proyeksinya. Sedangkan sudut antara dua bidang lebih rumit. Misalkan saya punya bidang P1 dan P2,
yang berpotongan pada garis L. Kemudian tarik garis M pada bidang P1, tegak lurus terhadap L. Maka sudut antara P1 dan P2 sama dengan sudut antara M dan bidang P2. Nah, bagaimana menentukan jarak dan sudut? Kita akan menggunakan dalil geometri bidang untuk menentukan jarak dan sudut. Dengan demikian, langkah pertama adalah kita perlu mengidentifikasi bidang yang memuat semua informasi yang diperlukan. Misalnya, untuk menentukan jarak dari satu titik ke garis, kita perlu menentukan bidang yang memuat titik dan garis tersebut. Untuk menentukan sudut antara garis dan bidang, saya perlu menentukan bidang yang memuat garis dan proyeksi dari garis tersebut ke bidang yang. Untuk menentukan sudut antara garis dan bidang, kita perlu menentukan bidang yang memuat garis dan proyeksi garis tersebut ke bidang tersebut. Sebelum kita melihat contoh menentukan jarak dan sudut, kita mulai dengan beberapa dalil atau teorema dalam geometri bidang. Dalil pertama mengatakan bahwa tepat satu garis yang melalui dua titik yang berbeda. Dalil kedua mengatakan tepat satu bidang yang melalui tiga titik tak segaris, atau titik dan garis yang tidak melalui titik tersebut, atau dua garis yang berpotongan, atau dua garis yang sejajar. Nah, gambar berikut merupakan ilustrasi dari dalil kedua. Jadi, kalau saya punya tiga titik A, B, C yang tidak segaris, maka saya bisa menentukan bidang P yang melalui ketiga titik tersebut. Jika saya punya garis L dan titik A tidak pada L, maka saya bisa menentukan bidang P yang melalui A dan garis L. Kalau saya punya dua garis yang berpotongan M dan L, maka saya bisa menentukan sebuah bidang yang melalui M dan L. Atau kalau saya punya dua garis yang sejajar M dan L, maka saya punya bidang yang melalui M dan L. Teorema lainnya mengatakan kalau saya punya dua bidang yang berpotongan, maka irisannya adalah sebuah garis. Dalil berikut mengatakan melalui suatu titik tidak pada bidang, ada tepat satu garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus pada bidang tersebut. Kemudian kita melihat dua teorema lagi. Jika suatu garis tegak lurus pada suatu bidang, maka setiap bidang yang melalui garis tersebut juga tegak lurus pada bidang tersebut. Dalil berikut mengatakan jika saya punya bidang P1 tegak lurus pada bidang P2 dan L adalah garis irisan kedua bidang, maka setiap garis pada bidang P1 yang tegak lurus pada L juga tegak lurus pada bidang P2. Mari kita lihat contoh untuk menentukan jarak dan sudut dalam geometri ruang. Misalkan saya punya kubus ABCDEFGA seperti pada gambar berikut dengan panjang rusuk 2 cm. Pada soal pertama, tentukan jarak dari titik F ke bidang ACGE. Kemudian soal kedua mengatakan tentukan besar sudut garis AF dan bidang ACGE. Mari kita coba selesaikan soal pertama. Nah, kita lihat pada gambar berikut. Saya punya bidang EFGH dan bidang ACGE. Kedua bidang berpotongan pada garis EG secara tegak lurus. Nah, misalkan T adalah titik tengah dari ruas garis EG ini, maka FT itu tegak lurus EG. Akibatnya garis FT tegak lurus pada bidang ACGE. Jadi T adalah proyeksi dari titik F pada bidang ACGE. Dengan demikian, jarak dari F ke bidang ACGE sama dengan panjang ruas FT. Nah, kita tahu bahwa EF itulah ruas kubus, jadi panjangnya 2. Kemudian EG adalah diagonal dari salah satu muka dari kubus. Karena panjang sisi kubus adalah 2, maka panjang diagonal tersebut adalah 2/2. Kemudian, karena T adalah titik tengah dari EG, maka ET adalah EG/2, yaitu akar 2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menghitung
panjang ruas FT, yaitu akar dari EF kuadrat dikurangi ET kuadrat, yaitu akar 2. Dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa jarak dari F ke bidang ACGE adalah akar 2. Kemudian kita lihat soal kedua. Kita telah lihat bahwa T sebenarnya adalah proyeksi dari titik F pada bidang ACGE. Dengan demikian, garis AT adalah proyeksi dari garis AF pada bidang ACGE. Jadi sudut antara garis AF dan bidang ACGE adalah sudut TAF. Sebelumnya sudah kita peroleh bahwa TF itu adalah akar 2. Kemudian AF adalah diagonal dari muka ABFE. Jadi AF adalah 2 akar 2. Kemudian kita bisa menghitung sinus dari sudut TAF yang sama dengan TF dibagi dengan AF. TF adalah akar 2, AF adalah 2 akar 2. Jadi sinus dari sudut TAF adalah 1/2. Dengan demikian kita bisa menentukan bahwa sudut TAF sebesar 30 derajat. Kita telah melihat contoh menentukan jarak dan sudut dalam geometri ruang. Itu adalah akhir dari pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.